Majapahit. Di antara ribuan pulau di Nusantara, ada satu yang kerap menjadi pusat lahirnya peradaban, kekuasaan, dan perubahan besar. Pulau Jawa. Bukan semata karena letaknya yang strategis, tetapi karena dari tanah inilah sejarah-sejarah besar ditorehkan. Salah satu yang paling megah dan legendaris adalah Kerajaan Majapahit. Wilayah kekuasaannya membentang dari semenanjung Thailand hingga ke timur sampai Papua. Klaim ini tercatat dalam kitab kuno Negara Kretagama. Bahkan, temuan sebuah meriam kuno di wilayah Dundee, Australia Utara, baru-baru ini memperkuat jejak sejarah bahwa pengaruh Majapahit pernah menjangkau jauh keluar pulau. Dengan begitu banyak bukti dan catatan sejarah, satu hal menjadi jelas. Majapahit bukan sekedar kerajaan, tetapi kekuatan besar yang pernah menguasai Asia Tenggara. Tapi, sebuah pertanyaan menarik muncul. Bagaimana kerajaan sekuat ini bisa terbentuk? Siapa yang membidani kelahirannya? Dan apa yang terjadi sebelum kejayaan itu datang? Untuk menjawabnya, kita harus mundur ke masa lalu. Ke masa di mana kerajaan Singasari masih berdiri tegak, dan ancaman besar dari utara, Mongolia, mulai mengintai tanah Jawa. Dinasti Yuan, atau Khanate of the Great Han, yang dipimpin oleh Kaisar Shizu, lebih dikenal sebagai Kubilai Khan, melancarkan berbagai kampanye militer, salah satunya ke Asia Tenggara. Pada tahun 1281, pasukannya berhasil menguasai Champa Vietnam. Dan pada tahun 1287, mereka merebut Pagan Birma. Sebenarnya, Kubilai Khan sudah mengirim beberapa utusan ke Singasari sejak tahun 1280 hingga 1289, agar kerajaan ini tunduk dan membayar upeti. Namun, utusan terakhirnya yang bernama Mengci justru ditolak oleh Raja Kertanagara. Bahkan, Kertanagara menghina Kubilai Khan dengan memotong telinga sang utusan. Mendengar kabar itu, Kubilai Khan terkejut dan marah besar. Ia pun memerintahkan hukuman bagi Kertanagara. Pada tahun 1292, dia pun memerintahkan dikirimkannya ekspedisi militer untuk menghukum Kertanagara, yang dia sebut sebagai orang barbar. Serangan ini juga memiliki tujuan lain. Menurut Kubilai Khan sendiri, jika pasukan Mongol mampu mengalahkan Jawa, negara-negara lain yang ada di sekitarnya akan tunduk dengan sendirinya. Dengan begitu, dinasti Yuan Mongol dapat menguasai jalur perdagangan Laut Asia karena posisi geografis Nusantara yang strategis dalam perdagangan. Berdasarkan naskah Yuan, sejarah dinasti Yuan, 20.000 sampai 30.000 prajurit dikumpulkan dari Fujian, Jiangxi, dan Huguang di Tiongkok Selatan, serta menunjuk komandan sayap kanan dan sayap kiri, serta 4 komandan 10.000. Juga dengan 500 sampa 1.000 kapal, dan melengkapinya dengan perbekalan untuk 1 tahun bersama biaya 40.000 batang perak, 10 lencana harimau, 40 batang emas, 100 lencana perak, 100 gulungan sutra, yang akan diberikan sebagai penghargaan bagi siapapun prajurit yang berjasa dalam perang. Pemimpinnya adalah Shibi, orang Mongol, Ikemese, orang Uighur, yang berpengalaman dalam pelayaran ke luar negeri, dan Gao Xing, orang Tiongkok. Sebelum keberangkatan ke Jawa, seluruh pasukan mendengarkan pidato dari Kubilai Khan sebagai pemimpin komandan tertinggi dan mendapat penjelasan bahwa mereka diperintah menyerbu Jawa karena penghinaan utusan khususnya terdahulu, Mengci, yang dilukai wajahnya oleh Raja Jawa, yakni Kertanagara. Sementara itu, di kerajaan Singasari sendiri sedang terjadi sebuah skandal yang melibatkan Adipati Kilang-Gilang Jayakatwang dan dengan Adipati Sumenep Arya Wiraraja untuk mengulingkan kekuasaan dari Raja Kertanagara. Hal ini didasari karena di kerajaan Singasari sendiri terdapat konflik intern yang sangat parah yang diwariskan sejak zaman pemerintahan Ken Arok, yang merupakan pendiri kerajaan. Ada 2 wangsa yang bertentangan ketika itu, yaitu Wangsa Rajasa, keturunan Ken Debes Ken Arok, dan Wangsa Sinelir, keturunan Ken Dedes Tunggul Ametung.
Nah, Arya Wiraraja ini termasuk seorang pendukung Wangsa Rajasa karena ia telah merupakan seorang murid politik dari Larasinghamurti. Arya Wiraraja yang saat itu menjabat sebagai penasehat politik, mengatur strategi perang setara menteri, memberi pandangannya ketika ekspedisi Pamalayu ini belum dilaksanakan, agar bila mana penyerangan ke Swarnadwipa Sumatera dilakukan, selayaknya harus mengirimkan telik sandi atau mata-mata dahulu agar mengetahui kekuatan lawan. Rupanya saran dari Arya Wiraraja membuat Kertanegara tersinggung dan marah atas kemarahannya tersebut, maka secara halus disingkirkannya lah Arya Wiraraja ke Sumenep Madura Timur dengan mengangkatnya sebagai adipati di Sumenep. Penurunan jabatan dari menteri ke adipati ini terjadi pada tahun 1269 Masehi dan ditandai dengan banyak wide. Nama sebelum diberi gelar kemudian memperoleh gelar yang sekarang kita kenal sebagai Arya Wiraraja, yang berarti pemimpin yang berani, karena menjadi adipati Sumenep. Oleh karena itu, Arya Wiraraja yang sakit hati kepada Kertanegara atas pengasingan yang ia alami, mengirim anaknya Ronggolawe untuk menemui Jayakatwang, adipati Gelang-Gelang, yang menyampaikan surat dari ayahnya sebagai balasan formal terhadap permintaan pertimbangan yang diajukan oleh Jayakatwang sebelumnya. Mengingat Arya Wiraraja adalah dianggap sesepuh Jayakatwang, di mana isi pertanyaan surat sebelumnya berbunyi, "Mungkinkah saya, Jayakatwang, bisa melakukan balas dendam terhadap Kertanegara? Akibat kekuasaan Kadiri yang dipimpin Kertajaya merupakan leluhur Jayakatwang, telah ditaklukkan oleh Ken Arok, leluhur dari Kertanegara." Atas pertanyaan ini, Arya Wiraraja menyarankan supaya Jayakatwang, jika telah terpikirkan secara matang, segera melakukan penyerangan. Karena saat itu Singhasari sedang dalam keadaan kosong, ditinggal sebagian besar pasukannya keluar Jawa. Pengiriman pasukan ini yang juga dikenal sebagai ekspedisi Pamalayu oleh Kertanegara. Pada tahun 1292, Jayakatwang yang merasa direstui segera memerintahkan pembentukan pasukan pancingan yang bernama Jaran Guyang, yang berjumlah 500 orang. Pasukan ini diperintahkan untuk membakar desa-desa yang berada di arah utara kerajaan Singasari. Kekacauan ini menimbulkan keresahan warga-warga desa yang segera melaporkan tindakan pemberontakan ini kepada Raja Kertanegara. Melihat hal ini, Raja memerintahkan menantunya Raden Wijaya untuk memimpin pasukan Singasari guna menangkal serangan pemberontak. Raden Wijaya bersama dengan pasukannya segera mengejar pemberontak Jaran Guyang. Di sisi lain, pasukan kedua Jayakatwang di arah selatan yang dipimpin oleh Patih Mahisa Mundarang dengan pasukan yang lebih banyak melihat rombongan Raden Wijaya terpancing dengan pasukan Jaran Guyang. Ia pun segera melakukan komando serangan untuk menduduki ibu kota Singasari. Maju! 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 Tak butuh waktu lama ibu kota Singasari pun berhasil diduduki. Panji-panji seketika diganti dengan simbol bendera dari kerajaan Kadiri. Patih Mahisa Mundarang yang berhasil menduduki ibu kota dan membunuh Raja Kertanegara, memerintahkan sebagian pasukan untuk membantu menyerang Raden Wijaya yang sedang mengejar pasukan Jaran Guyang. Ketika sedang berperang melawan pasukan Jaran Guyang, pasukan Raden Wijaya melihat bahwa ibu kota kerajaan terbakar, dan panji-panji kerajaan Singasari diganti dengan panji Kadiri. Moral mereka menjadi turun dan terjadi kepanikan massal hingga membuat pasukan Raden Wijaya lari kocar-kacir saat melihat pasukan besar berpanji gelang-gelang menuju mereka. Ardaraja putra Jayakatwang yang tinggal di Singhasari bersama istrinya, yang ikut serta dalam pasukan Raden Wijaya, tentu saja ia kaget dan bingung karena ternyata pasukan ayahnya sendirilah yang menyerang kerajaan Singhasari. Ketika mengetahui kekalahan Singhasari, Ardaraja berbalik meninggalkan Raden Wijaya dan menyuruh sisa-sisa pasukan Singhasari menyerah, mengingat Ardaraja putra Jayakatwang dapat memberikan mereka jaminan keselamatan. Bersama 600 pengikut setia yang masih tersisa,
Raden Wijaya mencoba melarikan diri tetapi yang selamat hanya 12 orang dan Raden Wijaya berhasil melarikan diri hingga sampai ke Madura dan meminta perlindungan ke Arya Wiraraja. Awalnya Arya Wiraraja menolak, tetapi karena Arya Wiraraja pernah mengabdi pada Narasingamurti, kakek Raden Wijaya, maka ia pun bersedia membantu sang pangeran untuk memberikan perlindungan dan sekaligus menggulingkan Jayakatwang. Raden Wijaya bersumpah jika ia berhasil merebut kembali tahta mertuanya, maka kekuasaannya akan dibagi dua, yaitu untuk dirinya dan untuk Wiraraja. Mula-mula Wiraraja menyarankan agar Raden Wijaya pura-pura menyerah ke Kadiri. Atas jaminan darinya, awalnya Wiraraja menyampaikan berita kepada Jayakatwang bahwa Wijaya menyatakan menyerah kalah. Jayakatwang yang telah membangun kembali negeri leluhurnya, yaitu Kerajaan Kadiri, menerimanya. Ia mengirim utusan untuk menjemput Wijaya di pelabuhan Jungbiru. Pada malam hari saat acara galungan terjadi, Raden Wijaya bersama pengikutnya naik ke pertandingan sudukan dengan melakukan unjuk kehebatan mengalahkan beberapa perwira-perwira dari Jayakatwang. Jump this fool. Grab you, Frankie. Keep going at that motherfucker, Frankie. Keep going at him. Melihat hal ini, Jayakatwang tidak merasa marah dan justru senang. Raden Wijaya lantas meminta daerah yang bernama Hutan Tarik, yang sekarang adalah Triwulon Mojokerto. Wilayah ini kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Majapahit. Wilayah itu diperuntukkan untuk dijadikan tempat rekreasi untuk Jayakatwang melakukan perburuan. Jayakatwang yang memang gemar berburu merestui permintaan dari Raden Wijaya dan diberikan lahan-lahan itu kepada Raden Wijaya. Sebenarnya Rada Raja sudah memperingatkan akan kemungkinan niat pemberontakan yang akan dilakukan oleh Raden Wijaya. Tetapi seperti yang terjadi oleh kebanyakan raja-raja terdahulu, Jayakatwang tidak mengindahkan peringatan anaknya itu. Raden Wijaya dengan ditemani pengikut setianya segera membuka lahan di Hutan Tarik. Di saat membuka lahan, para pengikut Raden Wijaya merasa lapar dan lupa membawa bekal. Dilihatnyalah sebuah pohon yang berbuah. Pohon itu bernama Maja. Saat Raden Wijaya dan pengikutnya mencicipi buahnya, yang ternyata pahit. Dari situlah muncul nama Majapahit, yang kemudian menjadi nama kerajaan besar yang ia dirikan pada tahun 1293. Pada tanggal 22 Januari 1293, pasukan yang dipimpin Jenderal Sibi, Ikemese, dan Gausing tiba di Tanah Jawa, tempatnya di Tuban. Mereka mendirikan perkemahan di sana, sebelum masuk menelusuri lebatnya hutan tropis Nusantara. Mengetahui hal ini, Arja Wiraraja segera memberitahu Raden Wijaya dan segera melakukan rapat darurat, mengingat pasukan Mongolia datang sebagai pembalasan atas tragedi yang dilakukan oleh Kertanegara. Arja Wiraraja mengusulkan kepada Raden Wijaya untuk bersekutu dengan pasukan Monggol, mengingat bangsa Monggol belum mengetahui jika kerajaan Singasari runtuh. Rapat itu pun disetujui dan Raden Wijaya segera mengirim utusan ke pasukan Monggol yang berlayar menuju hulu Sungai Berantas. Pasukan yang berlayar saat itu dipimpin oleh Ikemese dan utusan dari Majapahit disambut baik, dan utusan itu mengundang Jenderal Ikemese ke Majapahit untuk membicarakan kesepakatan aliansi. Pada tanggal 1 Maret 1293 di Triwulon, pasukan Monggol yang diwakilkan oleh Jenderal Ikemese langsung dengan 3 batalion menerima penyerahan dan pengakuan dari Raden Wijaya untuk beraliansi menghancurkan kerajaan Singasari, siasat untuk menipu pihak Monggol, karena memang kerajaan Singasari sudah hancur dihancurkan Jayakatwang. Dalam kesepakatan itu, disepakati bahwa Raden Wijaya menjanjikan putri-putri Jawa untuk diberikan kepada Kublai Khan jika pasukan mereka dapat menghancurkan kerajaan Singasari, Kediri, dan berperan sebagai pasukan premier atau pasukan di garis depan. Hal ini tentu saja menguntungkan Raden Wijaya karena pasukannya tidak susah payah terjun di medan perang dan meminimalisir korban jiwa. Pihak Monggol yang terlalu percaya diri karena pasukan Monggol yang selalu memenangkan segala pertempuran, menyetujui kesepakatan yang diberikan oleh Raden Wijaya ini. Pasukan yang dimiliki oleh Raden Wijaya dan Arya Wiraraja diperkirakan berjumlah antara 20.000 prajurit. Jumlah ini mencakup sisa pasukan Singasari yang setia, prajurit dari Madura yang dibawa oleh Arya Wiraraja, serta pendukung lokal lainnya. Perlu diingat,
konsep kerajaan-kerajaan yang berada di Nusantara berbeda dengan yang kita sering kenal sekarang. Kita lebih mengenal konsep kerajaan yang diadopsi dari kalangan bangsa Eropa. Di Eropa, kerajaan seringkali berbasis pada kontrol teritorial yang jelas, dengan raja dan kaum bangsawan memiliki hak atas tanah, yang kemudian diberikan kepada para petani atau rakyat jelata atau vasal untuk dikelola. Sistem feodalisme sangat berpengaruh, di mana kekuatan kerajaan ditentukan oleh luasnya wilayah yang mereka kuasai dan jumlah rakyat yang bekerja untuk mereka. Di Nusantara, konsep kerajaan lebih fleksibel dan berbasis pada loyalitas serta pengaruh penguasa. Seorang raja bukan hanya penguasa politik, tetapi juga pemimpin spiritual, atau bahkan memiliki legitimasi berdasarkan keyakinan agama dan adat. Kekuasaan seringkali ditentukan oleh jumlah pengikut dan sejauh mana seorang raja bisa memengaruhi wilayah-wilayah lain melalui perdagangan, diplomasi, atau aliansi politik. Oleh sebab itu, jumlah pasukan yang dimiliki Raden Wijaya tidaklah mengherankan karena Raden Wijaya dianggap sebagai pewaris yang sah dari kerajaan Singgasari dan seorang anak dari putra mahkota kerajaan Sunda Galuh, yakni Rakyan Jayadharma. Oleh sebab itu, tidaklah sulit bagi Raden Wijaya mengumpulkan pengikut dan juga bantuan pasukan dari Sumenep Madura yang dipimpin oleh Rongolawe bersama ayahnya, Arya Wiraraja. Dengan demikian, total kekuatan militer yang terlibat dalam penyerangan terhadap Daya Katwang mencapai sekitar 50.000 prajurit, menjadikannya salah satu operasi militer terbesar di Nusantara pada abad ke-13. Dan jika kalian menyukai video ini, mohon, jika kamu merasa kisah-kisah seperti ini penting untuk terus dihidupkan dan dibagikan, dukung channel ini dengan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan ke teman-temanmu. Jika kamu ingin berkontribusi lebih jauh, kamu juga bisa mendukung kami melalui donasi. Setiap bantuanmu akan sangat berarti dalam menjaga nyala semangat sejarah di tengah generasi muda. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah sejarah Nusantara berikutnya.